Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa kalau sudah diberi nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat hidayah yang lebih pol atau disebut rajanya nikmat, itu harus wajib kita syukuri. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang toleransi ya. Sudah mempelajari ayat tentang toleransi, yaitu surat Yunus ayat 40 sampai 41. Di situ kita sudah membaca ayatnya, kita sudah belajar tajwidnya, kita sudah belajar kosakatanya, kita sudah belajar terjemahan dan isi kandungannya. Di situ kita juga sudah menyebutkan bentuk-bentuk perilaku toleransi baik di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi kita berikutnya, yaitu menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Nah, di sini yang pertama kita akan mengenal apa itu tindak kekerasan. Nah, di situ silakan dibaca. Pengertian tindak kekerasan bisa diartikan sebagai perihal atau yang bersifat berciri keras, atau diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, di sini bisa dilihat contohnya tindak kekerasan itu apa saja. Yang pertama, gambar yang pertama itu ada kekerasan antara suami istri ya. Suami yang di situ KDRT terhadap istrinya, di situ memukuli istrinya, menendang istrinya, menyakiti istrinya. Kemudian yang kedua ada juga contohnya seorang majikan yang di situ membawa pukul, di situ majikannya sampai jatuh tersungkur, di situ diinjak-injak dan dipukuli. Itu namanya juga tindak kekerasan, salah satu contoh dari tindak kekerasan. Nah, di situ yang gambar nomor 3 ada perundungan atau kekerasan di kalangan teman sejawat atau teman sebaya. Di situ ada salah satu teman atau salah satu orang yang disiksa oleh dua orang. Ada yang membawa tali ya, tali cambuk, ada yang menginjak juga. Di situ juga termasuk tindak kekerasan. Kemudian yang terakhir ada contohnya dari tindak kekerasan, yaitu pembunuhan ya. Sesuatu perilaku yang menyebabkan matinya orang lain. Nah, di situ merupakan contoh-contoh tindak dari kekerasan. Nah, tindak kekerasan itu sangat dilarang dan tidak diperbolehkan ya anak-anak. Zalim adalah perbuatan yang merugikan orang lain, dan tindak kekerasan itu merupakan perbuatan zalim. Sehingga nanti kelak di hari kiamat, orang-orang yang berbuat zalim akan bersama orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke, setelah ini kita akan mengkaji ayat tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu surat Al-Maidah ayat 32. Ibu bacakan, silahkan didengarkan dan disimak ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama
أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tajwid ya anak-anak. Silahkan diperhatikan, di situ ada beberapa kalimat dari ayat 32 surat Al-Maidah yang sudah Ibu sediakan untuk kalian. Nah, di sini ada kalimat min ajli. Nah, di situ ada hukum bacaan apa? Qalqalah sugro. Karena apa? Alasannya ada huruf jim sukun di tengah kata. Cara membacanya bagaimana? Memantul. Memantul bagaimana? Contohnya min ajli. Nah, itu namanya memantul. Kemudian yang kedua ada kata bekna, ada Bani Israel, ada kotala nafsam bigoir. Nah, disitu silahkan anak-anak cari hukum bacaan tajwid di materi tajwid yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Oke, langsung saja ya anak-anak. Kita ke bagian arti kata atau kalimat atau makna mufradat atau kosakata atau juga bisa diartikan perbendaraan kata. Nah, di situ ada kata per kata beserta artinya. Silahkan anak-anak pelajari, anak-anak hafalkan ya, syukur-syukur dihafalkan agar familiar. Min ajli dzalik, oleh karena itu kata bekna kami tetapkan ala atas. Nah, seperti itu silahkan dibaca-baca sendiri. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke terjemahan. Setelah kita membaca makna mufradatnya atau arti kata per kata, kita masuk ke terjemahan atau makna keseluruhan. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Jadi maksud dari ayat tersebut itu adalah ayat hukum ya. Kami tetapkan suatu hukum, ayat hukum dari Allah bahwasanya kita itu dilarang membunuh sesama manusia ya. Akan tapi kita justru diperintah untuk apa? Memelihara kehidupan manusia. Langsung saja kita ke isi kandungannya. Isi kandungan dalam surat Al-Maidah ayat 32 tersebut yang pertama adalah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial selalu berkaitan dengan orang lain. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial yang mana hidupnya saling berkaitan dengan orang lain, saling ketergantungan dengan orang lain, dan saling membutuhkan dengan orang lain. Nah, ibaratnya seperti mata rantai yang saling berhubungan. Yang kedua, isi kandungan ayat tersebut berisi setiap nilai suatu pekerjaan itu ditentukan oleh tujuannya, termasuk pembunuhan. Pembunuhan itu jika disengaja itu merupakan bentuk pemusnahan terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan hukum kisos. Hukum kisos itu hukum had yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana untuk membalas perbuatan pembunuhan yang menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, manusia yang bekerja sebagai bentuk ikhtiar terhadap penyelamatan jiwa manusia, contohnya dokter, perawat, atau nakes, harus bersikap profesional karena ia sebagai ahlinya. Karena apa anak-anak? Karena suatu pekerjaan jika tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tidak akan berjalan ya. Bahkan di situ akan mendatangkan suatu musibah. Oke, begitu ya anak-anak.
Silahkan setelah ini kalian kerjakan tajwidnya. Kemudian setelah itu kalian praktekkan membaca secara mandiri sesuai kaidah tajwidnya. Ketika mendengung ya harus didengungkan. Ketika panjang 5 harokat ya panjang 5 harokat. Ketika di situ masuk dengan mendengung ya dimasukkan dengan mendengung. Ketika di situ iklab membalik masuk ke huruf ba ya diiklabkan bacaannya. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.